Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kematian Tuhan Yesus itulah yang memampukan kami berkumpul di hadapan tahta anak domba, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sekarang kami mau membuka firman Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Kami mohon Tuhan yang sudah mati dan sudah bangkit buat setiap kami, menerangi hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga kami memahami akan firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkan sabda Tuhan Yesus. Ini doa kami, demi Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Sungguh bersyukur di hari Minggu ini masih dengan suasana Paskah. Kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah bersama di tempat ini. Saudara, Paskah itu adalah momen yang penting sekali, momen yang sangat tepat untuk kita sekali lagi mengingat kembali akan Kristus yang sudah menang. Dia menang atas kematian. Seringkali kita nyanyikan dalam lagu-lagu Paskah ya, hai maut di mana sengatmu? Karena Tuhan kita sudah menang atas maut. Dia menang atas dosa. Dan kita bersyukur karena juru selamat kita, Tuhan Yesus itu, dia bukan sekedar mati di kayu salib, tapi dia juga bangkit pada hari ketiga. Ini penting sekali. Tanpa kebangkitan Yesus, Paulus ngomong apa? Sia-sialah pemberitaan Injil, sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Yesus gak bangkit, gak ada kebebasan dari dosa. Kita gak mungkin tadi bisa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi kita bisa mengaku dosa kita karena kita tahu bahwa Yesus bangkit. Ada kebebasan dari dosa, ada hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus ini penting sekali karena inilah dasar dan tonggak iman kita. Gereja kita dibangun karena Yesus bangkit. Kita gak bisa bangun gereja dari Kristus yang mati saja. Kita hanya bisa bangun gereja dari fakta bahwa Yesus bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Amin. Kita bersyukur, saudara, karena ketika Yesus bangkit, dia itu gak langsung naik ke surga. Dia ngapain? Dia tinggal 40 hari di bumi ini untuk menampakkan dirinya. Dia menampakkan dirinya pada para murid dan juga banyak orang. Alkitab mencatat bahwa lebih dari 500 orang itu menyaksikan kebangkitan Kristus. Ini menunjukkan bahwa iman kita yang didasarkan oleh kebangkitan Kristus itu adalah iman yang real. Itu bukan rumor, bukan gosip, tapi iman kita, kebangkitan Kristus itu bersifat historis. Hari ini kita akan melihat salah satu kisah dari Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya. Kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes 20. Saudara bisa buka Alkitab masing-masing. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Saya akan bacakan bagi kita semua dalam versi TB2 ya. Saudara bisa perhatikan dalam kita masing-masing. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Saudara, pada hari Minggu Paskah,
Saya rasa sebagian besar kita sangat familiar atau tidak asing dengan sebuah cerita, yaitu perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus yang bangkit. Pada hari Minggu pagi, di Minggu Paskah itu, ketika hari masih gelap, di subuh-subuh hari, Maria pergi ke kubur Yesus. Ngapain? Dia mau membubuhi mayat Yesus dengan rempah-rempah yang sudah dia sediakan. Dia mau memberikan penghormatan terakhir bagi gurunya yang sangat ia hormati. Namun bukannya mendapatkan mayat Yesus, dia malah mendapatkan kubur kosong. Dan setelah dia keluar dari kubur kosong itu, dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit itu kemudian mengutus Maria untuk memberitahu pada para muridnya, para rasul bahwa Yesus telah bangkit, Yesus hidup. Dan setelah Maria memberitahu para rasul, Petrus dan seorang murid yang lainnya, yang kita nggak tahu siapa namanya, dia berlari ke kubur dan mereka menemukan kubur yang kosong. Namun apa yang Petrus lihat, apa yang seorang murid yang lain lihat, serta apa yang para murid dengar dari Maria Magdalena, itu gagal membuat mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Mereka ragu, mereka nggak yakin kalau Yesus bangkit. Kenapa? Saudara, para murid itu tidak punya ekspektasi bahwa Yesus akan bangkit. Ketika Petrus melihat kubur yang kosong dan hanya menemukan kain kafan yang begitu rapi, dia tidak sampai kesimpulan bahwa Yesus bangkit. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dia bingung dan dia bertanya-tanya dalam hatinya apa yang terjadi. Para murid yang sudah dengar kabar Yesus hidup dari Maria Magdalena, mereka juga tidak percaya. Bahkan Lukas mencatat bahwa para murid menganggap perkataan Maria Magdalena itu seakan-akan seperti omong kosong. Memang betul bahwa selama Yesus melayani di dunia ini, dia sering kali menyatakan pada para muridnya bahwa anak manusia, yaitu dia sendiri, akan diserahkan, dibunuh, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau saudara-saudara baca Injil, kita bisa sering kali menemukan bahwa Yesus sering kali menyatakan pada para muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit. Ada pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 kali Yesus mengulang-ulang bahwa dia akan mati, diserahkan, dan bangkit. Tapi meski demikian, meski para murid sudah dikasih tahu berkali-kali sama Yesus, tapi mereka sulit percaya. Mereka tidak bisa percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup. Ketika Petrus dan temannya itu sampai ke kubur kosong, mereka tidak menarik kesimpulan bahwa Yesus bangkit. Tapi justru mereka bingung. Ketika mereka mendengar dari Maria Magdalena bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, mereka bukannya percaya, tapi mereka menganggap Maria itu omong kosong. Mereka lamban, mereka lama sekali untuk memahami apa yang terjadi. Mereka sungguh peragu. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit, padahal Yesus berulang-ulang kali dalam pengajaran mengatakan bahwa saya akan bangkit pada hari ketiga. Dan saya pikir inilah alasan kenapa Yesus itu nggak langsung naik ke surga, tapi dia tinggal 40 hari bersama para muridnya untuk memastikan bahwa para murid betul-betul percaya, tidak lagi ragu, yakin bahwa guru mereka itu benar-benar bangkit. Oleh karena itu di malam yang sama, di hari yang sama, pada malam hari, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, para murid di sini mungkin aja 10 orang murid. Kenapa 10 dikurangi 2? Siapa yang gak datang? Thomas dan Yudas. Thomas Yudas itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan saat itu Yesus menampakkan diri pada mereka. Ini adalah hari yang sama ketika paginya Maria Magdalena itu berjumpa dengan Yesus dan melaporkan pada para murid. Tapi kabar dari Maria bahwa Yesus hidup itu bukannya membuat para murid bersuka cita, bukannya membuat mereka happy, tapi justru buat mereka ketakutan setengah mati. Mereka takut apa? Mereka takut kalau para pemuka agama Yahudi itu bisa menangkap mereka. Saudara, guru mereka baru saja disalibkan dengan cara yang sangat mengenaskan, sangat mengerikan. Dan bisa saja mereka jadi target berikutnya. Bisa saja mereka yang akan dapat menghadapi hal yang sama. Oleh karena itu pengalaman Yesus yang mati itu sungguh traumatik bagi mereka. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi, mereka menutup semua pintu yang ada. Pintu-pintunya terkunci. Para murid takut kalau pemimpin agama Yahudi akan datangi mereka dan menghukum mereka, menyalibkan mereka sama seperti mereka menyalibkan Yesus. Mereka ketakutan, makanya mereka mengunci semua pintu, memastikan semuanya diam. Mereka mungkin kalau ngomong gak berani keras-keras, mereka bisik-bisik. Mereka berdoa mungkin juga gak berani berdoa keluar suara, berdoa dalam hati karena mereka sangat ketakutan. Guru mereka yang mereka cintai, yang mereka hormati, yang mereka ikut 3,5 tahun, yang mereka pikir Mesias yang akan membebaskan mereka. Tapi guru itu baru saja mati. Mereka ketakutan. Gak ada yang berani ngomong, mereka kunci semua pintu. Mereka takut kalau mereka ngomong,
Ada yang lapor pada pemimpin agama Yahudi dan mereka akan ditangkap. Namun pada malam hari itu ketika mereka ketakutan luar biasa, bukannya mereka didatangi oleh pemimpin Yahudi, tapi Yesus yang bangkit justru menghampiri mereka. Yesus dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa, tiba-tiba hadir dan berdiri di tengah-tengah mereka. Tadi kita melihat bahwa mereka berkumpul dengan apa? Dengan pintu-pintu yang terkunci. Semua pintu terkunci dengan rapat. Tapi tiba-tiba Yesus muncul dan hadir di sana. Ini menunjukkan bahwa tubuh kebangkitan Yesus itu bukan tubuh yang biasa. Tubuhnya bisa menembus segala ruang, bahkan ruang yang terkunci sekalipun. Tapi ini bukan berarti tubuh Yesus seperti apa ya? Kalau saudara tahu film Casper, ya bukan seperti itu ya. Kalau kita baca dalam catatan Injil lainnya atau juga Yohanes 21, kita menemukan bahwa tubuh yang bangkit itu juga punya aspek materi. Buktinya apa? Tuhan setelah bangkit itu dia hobi sekali makan ikan. Lukas catat dia pernah makan ikan goreng, dan Yohanes catat dia pernah makan ikan bakar. Jadi saudara yang mungkin suka makan ikan, ya lanjutkan sendirilah saudara ya. Dengan kata lain apa yang saya mau katakan di sini, kita nggak bisa paham apa sih arti dari tubuh Yesus yang bangkit. Dia kok bisa tembus ruang, tapi dia juga bisa makan ikan. Well, kita nggak tahu dengan pasti apa sebenarnya tubuh fisik Yesus itu, tapi juga tubuh yang nggak fisik-fisik amat karena bisa tembus ruang yang terkunci. Tapi yang pasti kita tahu bahwa Yesus hadir di sana, Yesus bisa disentuh, dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, saya mencoba membayangkan apa yang kira-kira dirasakan oleh para murid ketika mereka mendengar sapaan Yesus, damai sejahtera bagi kamu, shalom bagi kamu. Saudara, sebelum Yesus mati, Yesus pernah berkata seperti ini kepada para muridnya, bahwa kalian semua akan tercerai-berai dan akan meninggalkan aku seorang diri. Ketika dia ditangkap, dia juga meminta para prajurit untuk melepaskan para muridnya. Dia dibawa seorang diri ke hadapan imam besar. Dia dibawa seorang diri ke hadapan Pilatus. Dia dijatuhi hukuman mati sendiri. Para murid semuanya meninggalkan dia. Dan saya yakin para murid, terutama Petrus yang menyangkal dia 3 kali, pasti sangat malunya bukan main ketika di ruangan kosong itu Tuhan tiba-tiba datang dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Mereka sungguh malu. Mereka sudah meninggalkan Yesus di saat-saat yang Yesus sangat butuh mereka. Mereka justru meninggalkan Yesus. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka di balik pintu yang terkunci karena mereka pengecut, mereka penakut, mereka peragu, Yesus justru tidak menyalahkan mereka. Yesus justru tidak datang langsung marah-marah. Kamu yang ninggalin saya ya, kamu yang menyangkal saya ya. Tidak. Tapi Yesus dengan salam yang begitu tenang, begitu peaceful, dia ngomong, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, frasa damai sejahtera adalah frasa yang standar, yaitu sapaan yang normal atau yang sering kali disebutkan oleh orang Yahudi pada zaman itu. Kalau dalam budaya kita mungkin kita suka mengatakan, halo apa kabar? Kalau mereka nggak ngomong halo apa kabar, tapi mereka ngomongnya shalom aleichem. Itu dalam bahasa Ibrani ya. Dan biasa ketika ngomong shalom aleichem, orang yang disapa itu akan menjawab aleichem shalom. Yang artinya juga sama, bagi kamu damai sejahtera. Itu frasa yang normal, frasa yang diucapkan sehari-hari. Tapi ini bukan berarti Yesus basa-basi di sini ya dengan mengatakan shalom aleichem. Tapi dengan kata shalom aleichem, justru Tuhan mau mengatakan esensi dari karya dan kehadirannya di dunia ini. Damai sejahtera atau shalom itu adalah anugerah dari kerajaan Allah yang dinyatakan melalui kebangkitannya. Kebangkitan Yesus bawa shalom bagi dunia ini. Setelah dia mengatakan hal itu, apa yang dia lakukan? Dia menunjukkan tangannya dan menunjukkan lambungnya pada mereka. Dia menunjukkan kepada mereka bekas paku di tangan dan bekas luka di tombak. Yesus menghilangkan keraguan pada para murid. Yesus menunjukkan bahwa dia telah disalibkan dan sekarang dia telah bangkit dari kematian. Betul yang dikatakan Maria itu. Saudara, sebelum Yesus mati di malam perjamuan terakhir di hari Kamis Putih itu, H-1 sebelum dia mati, Yesus pernah bernubuat seperti ini. Demikian juga kamu sekarang berduka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu dari kamu. Dia pernah mengatakan bahwa ketakutan, kesedihan para murid akan kematian Yesus akan berubah menjadi sukacita setelah dia bangkit. Dan sekarang para murid bersukacita
melihat Tuhan yang bangkit itu. Di ayat 21, Yesus kemudian mengulang lagi perkataannya, Shalom Aleichem. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, pengulangan ini menunjukkan adanya hal yang penting. Itu ya, diulang-ulang, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Dan nantinya kalau kita baca di ayat 26, dalam perjumpaannya dengan semua murid dan Thomas, dia ulang lagi kata ini, damai sejahtera bagi kamu, Shalom Aleichem. Saudara, sehari sebelum Yesus mati, sama ya konteksnya dalam perjamuan terakhir itu ya, ketika mereka duduk makan Paskah, Yesus juga pernah berjanji bahwa itu ya, yang kedua ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu janji Tuhan sebelum dia mati. Dan saya yakin ini betul-betul diingat sama para murid. Dan ketika Yesus mengucapkan kembali Shalom Aleichem di ruangan yang terkunci itu, para murid langsung berpikir mengingat apa yang Yesus katakan sebelum mati. Sebelum dia mati, Tuhan menjanjikan ada suatu realitas yang penuh bahwa para murid akan dapat shalom, dapat ping'an, dapat damai sejahtera, dapat peace. Sehingga mereka tidak lagi takut, tidak lagi gentar. Dan setelah dia mati, dia bangkit dan dia tunjukkan bekas paku di tangan dan bekas tombak di lambung. Dan dia seolah-olah berkata seperti ini, aku telah melakukan apa yang telah kukatakan. Aku telah menang atas maut sehingga kalian punya damai sejahtera. Kalian punya shalom, kalian punya peace, kalian punya ping'an itu. Janji Tuhan gak bisa dibatalkan dengan kematian. Saudara, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu pastinya membuat para murid tergoncang imannya. Tapi ketika Yesus menampakkan diri pada mereka, dia menggenapi apa yang dia katakan sebelum dia mati. Kebangkitan Tuhan itu membawa shalom. Kebangkitan Tuhan bawa peace, bawa damai, bawa ping'an. Kenapa? Karena kebangkitannya menandakan ada zaman yang baru. Kerajaan Allah sudah tergenapi di bumi. Dia bangkit, dia menang atas maut. Meski belum sempurna, makanya kita seringkali dengar kata ini ya, already but not yet gitu ya. Karena emang sudah datang tapi belum sempurna. Saudara, ini adalah hal yang penting sekali. Sebelum Yesus mengatakan apapun kepada murid-muridnya, dia pertama-tama mengatakan Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kamu. Apa artinya? Saudara, bukan para murid yang memulai perdamaian dengan Yesus, tapi ini semuanya inisiatif Yesus. Yesus yang mulai perdamaian dengan para murid. Rasul Paulus dalam Efesus 2, jika saudara ada waktu bisa membacanya dalam Efesus 2, di sana Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah damai sejahtera yang merobohkan tembok pemisah. Yesus menciptakan manusia baru yang mengadakan damai sejahtera. Dia mendamaikan kita dengan Allah melalui salib. Kata damai sejahtera diulang-ulang terus dalam Efesus 2, dan itu dikaitkan dengan kematian Yesus. Dan damai sejahtera ini diberikan pada para murid. Karena apa? Karena damai sejahtera ini telah dicapai di atas kayu salib ketika dia mati di kayu salib. Tadi kita melihat ada dua kali ya, Yesus mengatakan damai sejahtera, damai sejahtera. Dan di tengah-tengah kata damai sejahtera dan damai sejahtera itu, di tengah-tengahnya Yesus memperlihatkan tangannya dan lambungnya. Yesus mau ngomong gini dengan seakan-akan, aku telah mati. Aku yang kamu tinggalkan. Aku yang tertikam oleh pemberontakanmu. Aku bisa memberikan damai sejahtera bagi kamu karena darahku. Aku telah menutupi semua dosamu. Saudara, inilah arti dari kebangkitan Yesus. Dia berikan kita damai sejahtera. Dia berikan kita shalom, peace. Kematiannya menutupi segala dosa. Jika kita percaya pada Yesus, maka kita akan dapatkan damai itu. Kita akan dapatkan peace, shalom, ping'an itu. Murka Allah ditimpakan pada Yesus. Semua permusuhan kita dengan Allah telah diserap dalam kayu salib. Lihat tangan Yesus. Lihatlah lambungnya. Sekarang dia menawarkan damai sejahtera itu bagi engkau dan saya. Bagaimana kita bisa terima damai sejahtera itu? Kita hanya bisa terima. Itu bukan usaha kita. Jika kita memiliki Kristus yang bangkit dan hidup sebagai juru selamat kita, kita bisa terima peace itu. Semua orang yang telah menerima Yesus dan percaya dalam namanya, diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Karena kita telah dibenarkan oleh iman. Kita punya peace, kita punya shalom, damai sejahtera dengan Allah. Saudara, terimalah damai sejahtera itu. Tangan yang berlubang paku
itu menawarkan peace bagi engkau dan saya. Karena itu telah dia tuntaskan di atas kayu salib. Dan dia bangkit. Karena dia bangkit, dia bisa menawarkan itu. Maukah engkau menerimanya itu? Sesudah itu Yesus berkata pada para muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Bapa mengutus Yesus untuk memberi damai sejahtera bagi semua kita yang percaya. Sekarang Yesus mengutus para muridnya dan juga kita untuk melakukan hal yang sama, hal-hal yang besar. Dia mengutus kita, mengutus para murid untuk menyebarkan damai sejahtera itu, terang Allah itu, kebenaran Allah itu, kebesaran Allah itu, kehidupan Kristus ke seluruh dunia. Dia utus para murid, dia utus kita. Saudara, ini tampaknya misi yang mustahil. How can? Yesus itu utus para murid untuk menyatakan kebenaran di seluruh dunia. Kita tahu tadi dalam bacaan kita ya, mereka itu semua apa? Pengecut, penakut, peragu, sembunyi, gak berani keluar, tutup semua pintu, kunci semua pintu karena mereka takut dengan orang Yahudi. Mereka gak berani berjumpa orang, mereka takut luar biasa. Ini tidak masuk akal, bagaimana Yesus mengutus mereka kalau mereka gak berani keluar pintu? Pintu dikunci rapat-rapat. Tapi Yesus tahu benar akan hal itu. Maka itu di ayat 22, setelah dia mengutus para murid, dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, ayat ini mungkin buat kita sedikit bingung. Bagaimana mungkin Yesus mengembusi mereka dan mengatakan terimalah Roh Kudus? Bukankah Yesus akan mencurahkan Roh Kudus ketika setelah ia naik ke sorga? Bukankah pencurahan Roh Kudus itu baru terjadi di Kisah Rasul 2? Peristiwa pencurahan Roh Kudus itu di Pentakosta itu 7 minggu setelah hari kebangkitan Yesus. Lalu bagaimana hal ini terjadi? Saudara, jangan salah tangkap dan akhirnya menyimpulkan bahwa Alkitab nggak konsisten, Alkitab kontradiksi. Di sini Yesus sedang mengajarkan para murid apa yang nanti akan terjadi di Pentakosta dan hubungannya dengan Yesus. Kita melihat bahwa Yesus menggambarkan penerimaan murid-murid terhadap Roh Kudus itu dengan hembusan nafas, dihembusi. Dalam penyataan itu Yesus sedang bermain dengan bahasa itu ya. Kalau kita lihat Alkitab kita dalam bahasa Yunani, kata Yunani untuk napas itu ya, hembusan itu, dan kata Roh Kudus itu akar katanya sama, yaitu pneuma. Dan ketika Yesus menghembuskan nafasnya kepada para murid, dia itu menyamakan nafasnya dengan Roh Kudus itu sendiri. Yesus pernah berjanji dalam pasal 16, sama sebelum dia mati, bahwa dia akan mengirim Roh Kudus, dan sekarang dia sedang mendramakan janji itu. Jadi dalam kisah ini Yesus sedang mengajar pada para murid bahwa mereka nanti akan terima Roh Kudus yang akan diutus Yesus pada hari Pentakosta. Dan Roh itu berasal dari Yesus. Pribadi itulah, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan para murid untuk menjalankan misi yang besar ini, yang akan memampukan mereka untuk jadi utusan Kristus. Tanpa Roh Kudus, para murid tetap jadi pengecut, tetap jadi penakut, tetap jadi peragu. Tapi melalui Roh Kudus, kita bisa melihat bahwa apa yang Yesus perintahkan pada para murid akan tergenapi. Mereka akan berani, bahkan kita tahu Petrus di Kisah Rasul 2 itu juga bisa berani berkhotbah di depan ribuan orang. Di ayat 23, Yesus menutupi pertemuan mereka dengan berkata seperti ini. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Setelah Yesus mengembusi mereka dan Yesus memberikan mereka Roh Kudus, Yesus juga memberikan mereka otoritas apostolik atau otoritas para rasul. Mereka saat itu punya kuasa untuk menyatakan penghukuman Allah dan juga menawarkan pengampunan dosa. Apa artinya? Saya coba parafrasa ya kalimat yang cukup sulit ini gitu ya. Kira-kira perkataan Yesus kalau saya gampangkan itu seperti ini. Ketika kamu memberitahu kepada orang-orang tentang apa yang aku lakukan, ketika engkau menyampaikan firman-Ku, ketika engkau menyampaikan karya-Ku dengan kuasa Roh Kudus-Ku, maka akulah yang berbicara kepada kamu. Sehingga jika ada orang yang percaya pada perkataanmu, aku akan ampuni dosanya. Tapi jika ada orang yang tidak mau percaya pada perkataanmu, aku juga tidak akan mengampuni mereka. Kalianlah para murid-murid itu yang akan menjadi suaraku dan kebenaranku. Ketika orang banyak menerima apa yang para murid sampaikan, dosa mereka akan diampuni. Dan saya pikir ini juga berlaku sampai sekarang ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya sebagai utusan Yesus Kristus, saya juga mendorong kita untuk terima damai sejahtera dari Tuhan itu. Maukah engkau menerima anugerah yang Tuhan tawarkan, yang akan bawa engkau pada damai sejahtera, pada shalom itu, pada shalom yang sejati, dosamu diampuni.
Saya di hadapan Tuhan Yesus Kristus juga sebagai utusan Yesus Kristus, maukah engkau menerima pengampunan dosa itu? Kalau engkau percaya, dosamu diampuni. Kalau engkau tidak percaya, dosamu tetap ada dan engkau akan menerima penghukuman dari Allah. Maukah engkau menerima pengampunan dari tangan yang berlubang paku itu? Saudara, sekarang secara singkat kita tiba pada kisah Thomas. Sayang sekali si Thomas itu ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, Thomas nggak ada di sana. Dia kehilangan momen yang sangat penting, yang sangat berharga. Dia nggak melihat tangan Yesus, dia nggak melihat lambung Yesus, dia juga nggak melihat Yesus yang mengembusi nafasnya, dia juga tidak dengar Yesus ngomong damai sejahtera bagi kamu. Meski demikian, 10 murid kemudian datang pada Thomas dan memberitahu kepada Thomas apa yang terjadi. Mereka berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas ini betul-betul peragu. Dia sangat skeptis dengan pesan yang dibawa oleh 10 muridnya. Dia berkata, oke, thank you untuk kesempatanmu, thank you untuk kesaksian kalian. Saya bisa melihat kalian sangat excited, kalian sangat semangat dengan kabar itu. Tapi kalau saya nggak mau percaya sih sampai saya lihat. Satu-satunya yang buat saya percaya adalah saya melihat dengan bukti empiris. Kalau saya nggak dengar, kalau saya nggak lihat, kalau saya nggak sentuh dia, oh sorry, saya nggak akan percaya. Thomas nggak ada bedanya dengan 10 murid. Mereka, para murid itu ya, 10 murid sudah dikasih tahu oleh Maria Magdalena, tapi mereka juga tidak percaya. Thomas dikasih tahu oleh 10 murid, nggak percaya juga. Tapi bedanya mungkin keraguan Thomas itu adalah keraguan yang lebih dalam dibanding 10 murid lainnya. 10 murid itu hanya dengar satu kesaksian perempuan, tapi Thomas sudah dengar 10 murid lainnya tapi tetap tidak percaya. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan bermurah hati pada Thomas. Dia mendapatkan apa yang dia mau. 8 hari kemudian atau 1 minggu setelahnya, 1 minggu setelah Paskah, tepat seperti hari ini di malam hari, konteksnya sama kayak kita ya, malam hari 1 minggu setelah Yesus bangkit, ketika para murid berkumpul, kali ini mereka lengkap 11 orang, saat itu juga pintu terkunci kayak minggu lalu, dan saat itulah Yesus kembali datang pada mereka, di tengah-tengah mereka, dan Yesus berkata hal yang sama, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Penampakan yang kedua ini betul-betul eksklusif hanya buat Thomas. Yesus kemudian berkata pada Thomas seperti ini, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi. Percayalah Thomas. Kita tidak tahu apakah Thomas akhirnya kemudian dia taruh tangannya dan cucukkan jarinya pada lambung Yesus atau tidak. Kita nggak tahu. Yang jelas adalah ketika Yesus berkata demikian pada Thomas, dia langsung memberikan pengakuan imannya. Thomas dengan postur yang kagum, dengan postur yang menyembah, dengan memuji Tuhan, dia berkata seperti ini, ya Tuhanku dan Allahku. Dia gak lagi panggil Yesus dengan sapaan guru atau Tuhan atau Mesias. Dia menyebut Yesus dengan apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Tuhan kalau kita pakai dalam bahasa Ibrani-nya itu ya, itu sering kali dipakai untuk menyebut Yahweh. Dan Thomas mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Yahweh dan Allah. Dan betul, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Yahweh. Setelah itu Yesus berkata sebagai penutup, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Di sini Yesus memberi berkat atau benediction kepada mereka yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah. Apalagi bagi mereka yang tidak melihat bukti tapi percaya. Saudara, untuk kita bisa memahami lebih jelas apa yang dimaksud oleh Yesus ketika dia mengatakan berbahagialah, kita harus terlebih dahulu pahami apa itu artinya berbahagia dalam Alkitab. Atau kata berbahagia ini kalau kita lihat dalam Alkitab bahasa Inggris, ini juga sering diterjemahkan sebagai blessed atau diberkatilah. Kata ini sama dengan ucapan bahagia dalam Matius 5 yang berasal dari kata Yunani makarios. Kata ini sering kali salah dipahami oleh orang Kristen. Ketika kata ini diterjemahkan ke Indonesia, itu digunakan kata berbahagia ya, yang artinya mirip dengan sukacita, gembira gitu ya. Tapi kata ini sebenarnya tidak punya konotasi emosi, tidak punya konotasi perasaan gembira atau sukacita belaka. Arti utama dari kata ini adalah kita dapat favor dari Tuhan, kita dapat perkenanan Tuhan, kita dipandang oleh Tuhan. Ini bukan mengacu pada perasaan emosional manusia, tapi ini mengacu pada disposisi Tuhan. Ketika Yesus berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya, dia mau ngomong bahwa Allah berkenan. Allah punya favor bagi mereka yang percaya pada Yesus meski tidak pernah melihatnya. Dan itu adalah engkau dan saya.
Kita nggak pernah lihat Yesus, tapi kita percaya pada Yesus. Dan kita mendapatkan berkat itu, berbahagia itu. Saudara, maukah engkau dan saya jadi orang yang berbahagia itu? Bagi engkau yang saat ini masih ragu, apakah Tuhan itu benar-benar bangkit? Apakah Yesus benar-benar Allah? Mungkin kau sama seperti Thomas dan sama seperti 10 murid lainnya sebelum berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan pada hari ini saya sekali lagi selaku utusan Yesus Kristus, saya mau menyatakan bahwa benar dia sudah bangkit. Indeed, he is risen. Dia sudah bangkit. Jangan engkau tidak percaya lagi. Percayalah. Saudara, jika engkau tidak percaya, dosamu tetap ada. Tapi jika engkau percaya, dosamu diampuni Tuhan dan engkau dapat damai sejahtera yang sejati. Maukah engkau menerima damai sejahtera dari tangan yang berlubang paku? Dari Yesus yang lambungnya ditusuk? Dia Tuhan yang mati dan bangkit bagi engkau. Dia bangkit, dia menang. Dia sudah kalahkan maut dan kalahkan dosa. Maukah engkau terima damai sejahtera pengampunan dosa yang dia tawarkan padamu? Bagi engkau yang sudah percaya Yesus, yang sudah bangkit, engkau sudah lama jadi orang Kristen, izinkan saya bertanya, sudahkah engkau mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan itu? Yesus berkata, damai sejahtera. Yesus berkata, diberkatilah, berbahagialah mereka yang percaya pada kebangkitan Yesus. Dan saya sungguh berharap kebangkitan Yesus memampukan engkau dan saya, kita bisa hidup dalam realitas damai, realitas berbahagia. Meskipun kondisi dunia kita berat, sulit, tapi dalam kebangkitan Yesus ada damai sejahtera. Kita sering kali menyanyikan ya, karena dia hidup, ada hari esok. Dan bagi engkau dan saya yang sudah mendapatkan damai itu, mendapatkan berkat itu, sama seperti Yesus diutus oleh Bapa dan dia mengutus para muridnya, kita pun diutus untuk bagikan damai itu, berkat itu bagi dunia ini. Ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Kristus. Dia akan mampukan engkau dan saya untuk menjadi utusan-utusan damai sejahtera di dunia ini. Bukankah Yesus pernah berkata juga dalam ucapan bahagia, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan kiranya kita semua itulah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang dapat favor, dapat perkenanan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Makanya kita punya damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang bangkit. Engkau tadinya mati, tapi pada hari ketiga Engkau bangkit. Tidak ada Allah seperti Engkau, tidak ada Tuhan seperti Engkau, karena hanya Engkau yang bangkit. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi utusan-utusan Kristus yang sudah bangkit itu, dan mampukanlah kami untuk percaya, karena kami bisa percaya hanya karena kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, Engkau yang tanamkan firman Tuhan yang sudah kami dengar ini. Demi Yesus Kristus yang sudah bangkit kami berdoa. Amin.